Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ya caranya mengembangkan dana yang kita punya? Nah, investasi saham sering banget disebut-sebut sebagai salah satu jawabannya. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah bareng-bareng tips-tips penting buat kamu yang mau memulai perjalanan di dunia saham. Yuk kita mulai! Oke, hal pertama yang paling dasar dan wajib banget kita pahami soal saham adalah dua sisi mata uang ini. Di satu sisi, ada potensi keuntungan atau return yang tinggi banget. Tapi, di sisi lain, ada juga risiko yang sama tingginya. Paham soal ini adalah langkah pertama kamu. Ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi biar kita punya ekspektasi yang realistis dari awal. Intinya tuh gini, investasi saham itu soal gimana kita menavigasi keseimbangan antara peluang dan risiko. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi untung sambil pinter-pinter mengelola potensi ruginya. Kuncinya cuma satu, pemahaman. Dan itulah yang akan kita dalami sekarang. Nah, kalimat ini tuh benar-benar merangkum semua yang perlu kita tahu. Di dunia saham, imbal hasil yang besar itu nggak datang gitu aja. Selalu ada risiko yang ngikutin. Jadi tugas kita sebagai investor adalah untuk paham dan menghargai risiko itu. Oke, kita udah sepakat ya kalau saham itu high risk, high return. Terus langkah selanjutnya apa dong? Nah, ini dia yang paling krusial. Bangun dulu fondasi pengetahuannya. Jangan keburu-buru masukin uang. Ingat, investasi terbaik pertama yang kamu lakukan adalah investasi ke diri sendiri, yaitu dengan belajar. Sebelum kamu beli satu lembar saham pun, pastiin kamu ngerti basicnya. Apa sih bedanya saham ini dan itu? Dividen itu apa? Risiko pasar yang mungkin terjadi itu kayak gimana aja? Kalau kamu paham konsep-konsep ini, kamu bakal lebih percaya diri buat ngambil keputusan. Serius, langkah ini nggak bisa di-skip. Dan kabar baiknya sumber belajar tuh sekarang ada di mana-mana. Kamu bisa mulai dari baca buku-buku soal investasi, follow akun-akun edukasi di media sosial, nonton video-video penjelasan kayak gini, atau yang nggak kalah penting, coba deh gabung sama komunitas pasar modal. Diskusi sama orang lain itu bisa banget ngebuka wawasan baru loh. Oke, ilmunya udah mulai kekumpul, sekarang kita pindah ke persiapan yang lebih praktis. Apa aja sih yang kamu butuhin buat bener-bener mulai transaksi? Yuk, kita lihat alat-alat apa aja yang perlu disiapin buat memulai perjalanan investasi kamu. Kamu mungkin pernah dengar kan istilah ini? Uang dingin. Ini tuh salah satu konsep paling penting dalam manajemen risiko pribadi pas kita investasi. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan uang dingin itu? Gampangnya gini, ini adalah uang nganggur yang nggak akan kamu pakai buat kebutuhan sehari-hari atau dana darurat dalam waktu dekat. Kenapa ini penting banget? Soalnya kalau kamu investasi pakai uang yang mungkin besok kamu butuhin, keputusanmu nanti bisa jadi karena panik, bukan karena analisis. Pakai uang dingin itu memastikan keuangan utamamu tetap aman, apapun yang terjadi di pasar. Selain pakai uang dingin, penting juga buat nggak terburu-buru. Kamu nggak harus langsung masukin semua danamu sekaligus. Coba deh mulai secara bertahap, sedikit-sedikit dulu. Dengan cara ini, kamu bisa sambil belajar dan ngerasain ritme pasar, tanpa harus mempertaruhkan seluruh modalmu dari awal. Tentu aja, kamu butuh platform buat jual beli saham kan? Nah, waktu milih perusahaan sekuritas, coba pertimbangkan biaya transaksi dan kualitas pelayanannya. Tapi, yang paling penting, pastiin platform itu terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah jaminan keamanan utama buat dana kamu. Oke, kita checklist ya. Ilmu, udah. Modal, siap. Platform, udah ada. Terus apa? Strategi. Melakukan sesuatu tanpa rencana itu resep buat gagal, dan ini benar-benar berlaku di dunia investasi saham. Rencana trading itu nggak perlu ribet kok. Buat pemula, coba mulai dengan nentuin 3 titik ini. Titik entry, di harga berapa kamu mau beli sahamnya. Titik exit, di harga berapa kamu mau jual buat ambil untung. Dan yang krusial banget, titik cut loss, di level rugi berapa kamu harus jual biar kerugiannya nggak makin dalam. Punya aturan ini dari awal bakal ngelindungin kamu dari keputusan-keputusan emosional. Rencana trading kamu tadi juga harus punya dasar yang kuat, yaitu riset. Jangan pernah beli saham cuma karena ikut-ikutan atau dengar-dengar katanya bagus. Kamu harus beneran cari tahu soal perusahaan di balik saham itu. Ingat, kamu itu lagi beli sebagian kecil dari sebuah bisnis. Jadi, apa aja sih yang perlu diriset? Coba deh mulai dari kualitas sahamnya. Lihat rekam jejak perusahaannya. Sampai yang penting banget, laporan keuangannya. Perusahaan ini untung terus nggak? Utangnya gimana? Jangan lupa juga buat ngikutin berita-berita terbaru soal perusahaan itu. Analisis yang dalam itu kuncinya. Wah, kita udah ngebahas soal fondasi ilmu, persiapan praktis, sampai pentingnya strategi dan analisis. Sekarang, kita sampai di bagian akhir dari persiapan ini nih. Apa yang perlu kamu ingat baik-baik pas mau ngambil langkah pertama? Poin kuncinya adalah ini. Kamu nggak akan jadi ahli dalam semalam.
Pasar itu kadang naik, kadang turun, dan itu semua bakal jadi lebih mudah dipahami seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalamanmu. Jadi nikmati dan sabar ya sama proses belajarnya. Nah, ini yang mengubah fokus kita. Setelah ngobrolin semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah aku udah siap. Soalnya kesiapan itu adalah sebuah proses. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana aku akan memulainya? Langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk memulai perjalanan investasimu?